warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara ST2 yang wakil Bapak Bupati, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPD yang sempat hadir pada sore hari berbahagia ini, yang kami hormati anggota KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara, koordinator wilayah 3 kabupaten, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Konawe Utara yang sempat hadir pada sore hari berbahagia ini, yang kami hormati anggota KPU bersama dengan pimpinan bersama anggota, yang kami hormati Ketua Panwas Konawe Utara, yang kami hormati dan selalu kami banggakan kakanda-kakanda saya, 2 pasangan calon Anur, Mr. BAPMR yang sama-sama gantengnya, yang kami hormati dan selalu kami banggakan pimpinan partai politik se-Kabupaten Konawe Utara yang sempat hadir pada sore hari ini, yang kami hormati rekan-rekan tim pasangan calon, ketiga pasangan calon yang sempat hadir pada sore hari berbahagia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan berbahagia kita semua masih sehat dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan pertama-tama karena waktu yang begitu kasih yang kita diberikan, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada sambutan Ketua KPUD, sambutan Bapak Kapolres Konawe Utara, sambutan Ketua Panwas Konawe Utara. Sebetulnya dalam benak pemikiran kami sangat berharap bahwa dinamika hari ini bukanlah sebuah pertengkaran. Pemilihan bupati ini bukanlah sebuah persaingan, tapi sebuah teman bermain dalam rangka kita untuk menentukan pemimpin masa depan Konawe Utara 5-10 tahun yang akan datang ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, saya mengucapkan terima kasih. Hari ini sebetulnya dari kami ketiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, bukanlah kami saja yang jadi bupati. Hari ini adalah hari kebahagiaan, tanggal 15 Februari adalah kebahagiaan masyarakat Konawe Utara untuk menentukan pemimpinnya. Kita tidak perlu lagi menganut sistem paternalistik karena hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, haruman generasi yang lain. Tapi yang terpenting adalah dalam rangka kita menentukan pemimpin, saya bahagia apa yang disampaikan Pak Kapolres, Pak Mas KPU. Pilihlah pemimpin karena visi-misi. Salah menentukan pilihan hari ini, maka 5 tahun ke depan kita pasti akan merasakan dampak apa yang telah kita lakukan. Tiga pasangan calon adalah pasangan kader terbaik yang dimiliki Konawe Utara hari ini. Tolong janganlah membuat peta di antara kami, tapi pilihlah di antara kami karena visi-misi kami yang saudara-saudara sekalian yakinkan bahwa inilah pasangan yang bisa membawa kesejahteraan Konawe Utara di masa yang akan datang. Kami pun juga pasangan aman mengakui bahwa 10 tahun kepemimpinan Bapak Rustam Mahmud tidaklah cukup untuk membangun daerah ini. Namun karena terhalang oleh sebuah ketentuan perundang-undangan, sehingga saudara Rustam Mahmud hanya diberi waktu selama 2 periode yang akan datang. Akan tetapi kemudian, kenapa dalam filosofi kami tidak mengatakan melanjutkan kepemimpinan Rustam Mahmud? Kami mengatakan bahwa kami akan menyelesaikan apa yang telah dilakukan di masa kepemimpinan. Menyelesaikan artinya apa? Bahwa pemerintahan ini harus secara berkesinambungan. Tidak bisa lagi kita kata, oh ini dilakukan bupati masa lalu, kita tinggalkan sekalipun tidak selesai. Inilah pemikiran kita sehingga tidak berkesinambungan. Menyelesaikan apa yang belum selesai, lalu kemudian kami melanjutkan dengan program yang telah kami jadikan sebagai program. Bahwa kemudian infrastruktur Konawe Utara tidak bisa lagi kita pikiri 10 tahun pada sudah. Tapi jangan lupa kondisi masyarakat kita hari ini, kalau kita mau jujur dari lubuk hati kita yang paling dalam, coba statistik kalau jujur tidak di bawah 60% hari ini masyarakat kita tinggal pinjam beras untuk makan. Sekalian yang saya banggakan, rumah-rumah mewah yang melimpah, haji-haji yang berkeliaran, semua itu haji kebanyakan karena bersumber dari satu pemilikan dalam kita, yaitu kakao. Prioritas kami yang paling utama adalah
penguatan fondasi dasar ekonomi kembali 98 adalah revitalisasi total perkebunan kakao dengan target kita 30.000 hektar selama kurun waktu 5 tahun. 3 menit lagi Pak. Kalau 30.000 hektar ini kita bisa revitalisasi dengan kapasitas produksi tidak usah 2,5 ton, tapi 2 ton saja per hektar, maka 30.000 dikali 2 ton sama dengan 60.000 ton. Kalau 60.000 ton itu masyarakat menjual hasil perkebunannya tidak usah harga 40.000, di harga 30.000 rupiah per kilo, maka masyarakat memiliki uang 1,8 triliun setiap tahun. Jauh dari perkiraan kita 1,8 triliun uang masyarakat kalau ini sampai dapat berputar lebih besar pendapatan masyarakat dari jumlah APBD kita yang lebih 1 triliun tahun 2016. Artinya apa? Kalau perputaran uang besar di daerah ini, maka yakinlah bahwa pendapatan per kapita masyarakat akan naik. Kalau pendapatan per kapita dengan naik, maka dengan sendirinya lapangan pekerjaan terbuka. Artinya apa? Kalau masih ada masyarakat Kolaka Utara yang miskin, tinggal mereka yang malas untuk bekerja. Yang kedua kemudian, karena waktu singkat, yang kedua kemudian, begitu indah, elok dan cantiknya ibu kota ini yang ditata oleh Bapak Rudas Mahmud, dengan begitu lurusnya yang kita istilahkan tol mini kita hari ini, tapi tidaklah lengkap tol itu hanya berhubungan ibu kota. Olehnya itu kami punya program infrastruktur. Kita hari ini baru punya jalan kabupaten, sehingga 5 tahun ke depan kami akan teruskan bypass itu dengan jalan Belanda Sembus Batu Putih secara lurus. Itulah nanti akan menjadi jalan kabupaten Kolaka Utara. Kalau pendapatan per kapita tadi kita sudah bisa sampai 1,8 triliun per tahun, maka pertama jalan tol sudah harus kita evaluasi kembali untuk tidak membayar masyarakat lewat jalan tol. Yang kedua, kami berharap pada hari pertama insya Allah berkehendak kami dilantik bupati, pada sambutan pertama saya ingin mengumumkan berhentikan pemotongan zakat 2,5% bagi PNS. Itu nilainya betul ibadah, kita itu. Tapi jujurkah kita, tidak mungkin tidak ada 10%. PNS kita hari ini mungkin gajinya sudah tergadai, kalau bukan di BPD pasti di BRI. Banyak cara lain. Kalau pemerintahan ini kita mampu kelola semi birokrasi dan semi birokrasi, 1 menit lagi Pak, maka insya Allah Kolaka Utara mungkin kalau sekarang Pak sudah 200 presentasinya dia lagi, maka insya Allah 5 tahun dengan aman 400% melajunya insya Allah. 30 detik lagi Pak. Makasih. Saya kira itu beberapa. Dan yang terakhir adalah bahwa kemudian kondisi ekonomi Kolaka Utara hari ini, kalau kita melihat secara jujur, potensi ekonomi pendapatan kita sekarang ini banyak berasal dari atas gunung. Persoalannya apa? Maka infrastruktur yang terpenting. Kalau sekarang ke depan ini insya Allah, maka kita akan membuat betonisasi menuju jalan pegunungan di mana saja. Dengan dana bantuan desa hari ini tidaklah cukup. Para kepala desa hanya bisa membuat rabat. Mohon maaf Pak, waktu sudah habis. Kita ke depan kita akan betul kepada 30% tidak bisa dinikmati di 50 tahun ke depan. Dan yang terakhir, himbauan saya berkhusus kepada pasangan aman dan yang umum kepada saudara-saudaraku ketika pasangan calon, marilah kita berdemokrasi. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah putra terbaik yang dimiliki Kolaka Utara hari ini. Dinamika putra daerah, hentikan polemik ini, karena kita semua adalah yang terbaik. Apa bukti yang terbaik? Dari 100.000 lebih penduduk Kolaka Utara, hanya ada 6 orang yang menjadi pasangan calon. Berarti kamilah yang terbaik. Dengan demikian saya ingin kami bertiga, marilah kita berjuang dan tawakal kita sambil berdoa. Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita. Terima kasih.